Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Abida dari Prodi PGMI semester 3B. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan atau memberikan materi yaitu tentang fokus fakta, nilai berita dan sumber berita. Nah, perlu diketahui bahwasanya fakta itu adalah kalimat yang mengedepankan fakta nyata dan hasil temuan dan seringkali menggunakan kutipan dari berbagai sumber sebagai penguat argumen. Misalnya, berdasarkan tulisan Leonardo da Vinci mengutip kata Shakespeare titik-titik atau bla bla bla. Kemudian menurut hasil survei yang dilakukan oleh PSI, nah dan lain-lain. Nah, itu contoh dari fakta. Nah, kalimat fakta itu kejadiannya sudah terjadi dan pasti dan biasanya disertai dengan waktu kejadian. Misalnya seperti kebakaran yang terjadi di Tanah Abang Senin kemarin telah memakan 8 orang korban jiwa. Nah, di situ contohnya sudah jelas ya. Ada peristiwa, ada kapan terjadi peristiwa itu, dan korban sudah tercantum. Nah, fakta berasal dari bahasa Latin yaitu factus yang bisa diartikan sebagai hal atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Informasi yang didengar dapat disebut fakta apabila informasi itu merupakan peristiwa yang berupa kenyataan yang benar-benar ada dan terjadi. Kemudian ada tentang nilai berita. Nah, sebelum mengetahui nilai berita, kita harus mengetahui apa sih berita itu. Nah, berita itu menurut sosiologis, berita adalah semua hal yang terjadi di dunia dalam gambaran yang sederhana, seperti dilukiskan dengan baik oleh para pakar jurnalistik. Berita adalah apa yang dituliskan surat kabar, apa yang disiarkan oleh radio, dan apa yang ditayangkan oleh televisi. Nah, berita menampilkan fakta, tetapi tidak setiap fakta merupakan berita. Berita biasanya menyangkut orang-orang, tetapi tidak semua orang bisa dijadikan berita, seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang mempengaruhi para pendengar serta relevan dan layak dinikmati oleh mereka itu ada mengandung unsur-unsur tersendiri, yaitu yang pertama ada unsur baru dan penting, yang kedua ada unsur bermakna dan berpengaruh, yang ketiga menyangkut hidup orang banyak, dan yang keempat relevan dan menarik. Jadi berita itu memiliki unsur-unsur 4 ya, yang pastinya itu adalah baru. Jadi kalau misalnya ada berita yang sudah lama tetapi dimunculkan lagi, orang-orang itu tidak akan tertarik. Jadi ini berita lama gitu kan. Kemudian lanjut ke nilai-nilai berita. Nah, nilai-nilai berita itu diringkaskan berdasarkan perspektif jurnalistik. Misalnya, yaitu yang pertama, ada daya tarik. Seberapa luas pengaruh suatu peristiwa bagi masyarakat? Gitu. Kemudian yang kedua, ada kedekatan. Nah, sebuah peristiwa itu memiliki nilai penting apabila dekat dengan khalayak pembaca. Kemudian yang ketiga ada aktualitas. Nah, aktualitas itu adalah jarak waktu sangat penting bagi nilai sebuah peristiwa. Yang keempat ada ketokohan. Jika seorang guru membentak murid karena nakal mungkin bukan berita, tapi jika seorang gubernur membentak pelajar itu akan menjadi berita besar. Kemudian yang kelima ada unik dan baru. Kita sering membaca di koran atau menonton di televisi tentang fenomena unik. Misalnya gerhana matahari total, seperti itu. Kemudian ada konflik atau drama. Nah, dalam berita juga termasuk konflik atau drama yang menyertainya. Di dalam berita pasti ada konflik dan ada drama di dalamnya. Kemudian ada informatif, yang ke-8 eksklusif, ke-9 kecenderungan, ke-10 human interest, ke-11 seksualitas. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.